Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sempat terpotong di part 4. Sekarang kita ada di part yang kelima. Sebenarnya tinggal sedikit lagi, tapi videonya udah mencapai limit ya. Saya ulang ya. Kan ini errornya. Kita langsung book, akuntannya langsung book insurance expense 3.300 di November. Sedangkan harusnya seperti ini November dan ini Desember ya. Harusnya begitu ya. November dia harusnya catat prepaid insurance pada cash, dan di Desember dia catat yang sudah terpakai gitu kan. Logikanya baru 2 bulan nih tuh, ya nggak sih? Nah sekarang kan sudah terlanjur ya, maksudnya bukan sudah terlanjur, maksudnya sudah akhir tahun gitu, dan kita mau benerin gitu. Nah jadi kita benerinnya tidak usah prepaid insurance cash lagi 3.000, karena cashnya sudah ya, jadi kita tinggal jumlahkan saja ini, ya nggak sih? Nah kan prepaid insurance kita sekarang tinggal 2.750 ya, maka tulis aja 2.750, sorry, ini tinggal dikurang. Kemudian kreditnya adalah kita membalik insurance expense yang kegedean, ya nggak sih? Insurance expense-nya kan bukan 3.300 harusnya, nah makanya ini kita balik. Insurance expense-nya harusnya cuman 550, maka sama kreditnya juga jumlahnya 2.750 ya, karena 3.300 dikurangin 550 gitu. Jadi correctionnya adalah seperti ini teman-teman ya. Kemudian soal yang terakhir, jadi ini tadinya saya mau buat satu video aja 15 menit, tapi ternyata nggak cukup ya. Nah yang terakhir ini adalah kita tulis dulu errornya ya. Reported sales revenue for the year 1.908.000. Jadi ada penjualan revenue di akhir tahun 1.908.000. Nah 1.908.000 ini sebenarnya sudah termasuk tax ya. Jadi kan kalau teman-teman nyatet penjualan kan seperti ini ya, cash sales revenue gitu ya, yang bener ya. Nanti kalau ada taxnya berarti sales tax gitu kan. Nah taxnya akan jadi tax payable karena dia disetornya nanti bulan berikutnya, makanya masih payable. Jadi gini yang benar teman-teman. Tapi dia salah, dia nyatetnya langsung cash pada sales revenue gitu ya. Jadi taxnya belum dia masukkan gitu istilahnya. Nah itu dia catat 1.908.000 gitu ya. Nah ini harusnya kan kita pisah ya teman-teman. Harusnya cashnya 1.908.000, ini yang benar ya. Kemudian sales revenue-nya, nah di sini ada clue. This includes all taxes collected for the year. Taxnya sendiri adalah 6%, berarti kita harus cari nih 6%, bukan 6%-nya 1.908 ya. Jadi cashnya itu adalah total dari revenue ditambah tax. Jadi ibaratnya tuh gini, 1.908.000 itu adalah sama dengan sales plus sales tax. Aduh kok gini, sales tax gitu kan ya, enggak, ini saya kasih ini biar ya ini 1.908.000 itu adalah penjualannya ditambah pajak gitu. Jadi kita harus cari tahu berapa penjualannya, berapa pajaknya. Nah cara nyarinya adalah sangat gampang, karena dia 6%, teman-teman cukup bagi aja dengan 1,06. Nah ketemu deh salesnya ini pakai logika sorry ini apa deh, kenapa pakai persamaan matematika aja teman-teman ya. Saya akan jelaskan, tenang sebentar. Astagfirullah, ini kenapa sih ya Allah, saya cuma mau ngilangin ini koma. Nah jadi 1.908.000 itu kan sales plus sales tax, berarti kan 100% ya enggak sih, ditambah 100 dikali 6% ya enggak. Maksudnya ini rumusnya yang benar gitu kan.
Jadi 100 ditambah 100 aja kali ya, jangan 100%. Nah, anggap aja salesnya 100. Sales tax-nya kan 6%, berarti 100 ditambah 100 apa namanya? 100 dikali 6% gitu kan. Nah, kalau kita mau nyari apa namanya? Ini gini ya. Kalau kita mau nyari salesnya berapa gitu kan, berarti kita tinggal pakai itu apa namanya? Sebentar. Pakai persamaan matematika aja. Jadi kita bagi dengan 1,061 ditambah 1 ditambah 0,6 gitu kan. Itu kan adalah 100 ditambah 6% adalah 1,06. Jadi kalau nyari X-nya kita tinggal bagi aja kayak gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ini selisihnya berarti teksnya gitu. Kalau nggak percaya teman-teman nanti buktikan ya, hitung. Oke. 1.800.000 dikali 6% pasti 108.000. Jadi kalau ada jumlah segini. Jadi kurang lebih perhitungannya begitu ya. Tadi ini saya hapus dulu. Jadi kita sudah dapat yang error dan ini yang correct gitu kan. Nah, sekarang ngoreksinya gimana? Kita lihat lagi di soalnya. Because the sales tax is forwarded. Jadi pajaknya itu di forward ke Department of Revenue. Sedangkan tadi kita mungkin ada di departemen yang berbeda gitu ya. Sales tax expense account is debited. Jadi dia ada error satu lagi, dia malah nyatet sales tax expense di debit gitu pada pasangannya sales tax payable. Jadi dia ini error ya. Dia errornya di 2 di sini. Nah, dia seperti ini. Jadi salah ya, tidak perlu Pak ada sales tax expense. Langsung aja sebenarnya harusnya sales tax payable, yang benar gini. Dia salah. Dan di akhir tahun sales tax expense-nya itu ada 103.400. Ini errornya dia banyak ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal buat jurnal koreksinya ya. Pertama, cash-nya sudah benar, jadi tidak perlu menjurnal cash lagi ya. Kemudian kita lihat apa namanya? Sales revenue-nya sudah benar, maksudnya sudah dicatat, tapi kegedeannya nggak, harusnya 1.800.000, dia catatnya 1.908.000, berarti kita harus balik ya nggak? Sales revenue tadinya di kredit, kita balik di debit, selisihnya aja, karena kita kegedean nyatetnya. Harusnya 1.800.000, nyatetnya 1.908.000, berarti yang kita balik selisihnya aja. Nah, ini di debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah yang kita tidak catat, yaitu sales tax payable ya kan. Di sini kan dia nggak catat nih, nyatetnya malah 103. Jadi kita book di kredit 108.000. Kemudian ini kan error ya, salah. Nah, ini kita hapus dengan cara kita balik aja supaya jadi 0. Sales tax payable-nya di debit, kemudian sales tax expense-nya di kredit. Jadi dia akan 0 ya. Angkanya 103.400 seperti itu. Jadi ini kita membalik jurnal yang salah ini ya. Jadi ini kehapus ya teman-teman. Ini kan tadinya di debit, kehapus dengan ini yang di kredit, kemudian sales tax payable yang di kredit terhapus dengan yang di debit. Jadi ini hilang. Ini kita hilangkan dengan jurnal yang ini, kemudian jurnal yang benar itu yang harusnya case-nya kan udah benar ya, udah oke. Sales revenue-nya jadi turun dari 1.908 jadi 1.800, kemudian sales tax payable-nya kita munculkan. Jadi seperti itu jawabannya. Ya, semoga bisa dipahami teman-teman. Untuk chapter accounting changes, teman-teman latihan soal sebenarnya sudah cukup ya dari yang saya ajarkan di kelas dan Excel yang saya upload di e-learning, yaitu yang ini ya, counterbalancing error. Cukup teman-teman pelajarin dari sini. Ini bisa dilihat di buku ya, di halaman 1354. Kemudian yang non counterbalancing juga ini dari buku lanjutannya, sama dua soal yang kita sudah pelajari beserta latihan soal yang ada di slide ya, yang di slide bagian akhir tuh kita kan ada latihan soal. Nah, itu aja cukup insya Allah untuk persiapan ujian nanti. Oke, jadi part yang kelima ini sudah selesai. Nanti di video selanjutnya adalah kita latihan untuk materi cash flow. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.